Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoga Basya Aditya dengan NIM A11 2024 15635. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat server web cluster menggunakan Linux Ubuntu. Yang pertama, kalian siapkan 4 buah Linux Ubuntu virtual machine. Yang pertama kita gunakan sebagai load balancer, yang kedua kita gunakan untuk server web 1, dan yang ketiga kita gunakan sebagai server web 2, dan yang terakhir atau keempat kita gunakan untuk DNS. Langsung saja untuk langkah yang pertama, kalian buka VM yang pertama atau load balancer. Kita buka dulu. Di sini kita akan menginstal hard proxy untuk load balancer ya guys. Di sini kalian bisa sembari menunggu downloadnya selesai, kita lanjut download Apache di web server 1. Web server 1 itu ada di VM yang kedua ya teman-teman. Kita install Apache. Kita bisa lanjut ke VM3 sebagai web server yang kedua. Kita juga menginstal Apache ya di sini teman-teman. Dan yang terakhir di DNS kita akan menginstal DNS-nya, yaitu menginstal bin. Kita cek apakah semua sudah berhasil terdownload. Nah, ini tinggal di binnya ya. Oh, ini sudah selesai teman-teman. Nah ya, pastikan kalian networknya itu masih dalam kondisi NAT supaya bisa download, masih akses internet ya. Posisi masih di NAT. Selanjutnya kita pergi ke VM3 ke web 2. Kita akan install WordPress ya. Sebelumnya saya sudah menyiapkan sebuah catatan untuk mempersingkat waktu biar tidak usah ketik-ketik panjang lebar ya. Kita ke VM3, download. Oh iya, tadi itu kita menginstal PHP ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan install database. Di sini saya akan salin saja, copy paste di sini untuk mempersingkat waktu ya teman-teman. Setelah install database selesai, kita amankan databasenya ya teman-teman. Kita bisa ketikkan sudo mysql secure installation. Nah, di sini jika kalian ingin membuat password, bisa langsung ketikkan password kalian saja. Di sini saya tidak akan membuat password, jadi kita langsung enter saja ya teman-teman. Nah, di sini kita y. Di sini kita akan tidak membuat password ya, kita n ya. Di sini y. Di
sini Y, sini Y, dan ini Y. Nah, selanjutnya kita akan membuat database. Kita ketikkan sudo mysql. Nah, di sini saya akan copy paste lagi. Kita isi dengan ini. Nah, di sini di database itu saya membuat nama database-nya WordPress. Di sini kalian bisa atur sendiri nama database-nya. Nah, di sini user itu saya membuatnya wp user. Di sini juga kalian bisa membuat nama user kalian sendiri ya teman-teman. Nah, di sini ada password. Di sini saya menuliskan passwordku. Di sini kalian bisa mengubah-ubah juga. Kita akan lanjut ke instalasi WordPress. Kalian bisa ketikkan ini ya teman-teman. Selanjutnya ini. Setelah kita menginstal WordPress tadi, kita akan mengkonfigurasi WordPress tersebut. Kita akan masuk ke PHP ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengubah DB name itu database yang telah kita buat tadi, dan username itu yang kita buat tadi di PHP itu user, dan ini password tadi. Kita akan merubah ini semua ya teman-teman. Di sini saya sudah membuat catatan tadi, jadi di sini kita bisa langsung menghapusnya saja sampai di localhost ya teman-teman. Nah, di sini saya akan copy saja. Kita tambahkan. Nah, di name kita masukkan database yang telah kita buat, dan ini user yang telah kita buat tadi, dan ini password yang telah kita buat tadi juga. Nah, di sini kita akan simpan dengan cara Ctrl O, Enter, dan Ctrl X. Langkah selanjutnya kita akan restart Apache. Setelah instalasi WordPress selesai, kita pindah ke VM2 ya teman-teman. Di sini kita akan membuat teks HTML yang sederhana. Di sini saya membuat teks HTML dengan nama webmaster juga, dan ada nama name saya. Di sini kalian bebas mau mengisi apa. Selanjutnya kita akan menyimpan teks ini di folder HTML. Kita enter. Jika mengeluarkan tampilan seperti ini, maka itu tandanya berhasil ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan restart Apache-nya ya teman-teman. Setelah semua instalasi selesai, kita akan mengkonfigurasi jaringan. Kita ubah jaringannya menjadi host only ya teman-teman. Kita matikan dulu semuanya. Di sini kita ubah semua jaringannya menjadi host only ya.
Setelah kita mengubah semua jaringannya menjadi host only, kita pergi ke VM1 atau load balancer. Nah, di sini kita akan setting konfigurasi load balancernya ya teman-teman. Kalian bisa ketikkan seperti ini. Nah, di sini kita bisa isi dengan ini. Nah, ini kalian IP-nya bebas mau angka berapa. Tapi yang di sini kalian harus sesuaiin dengan IP virtual mesinnya dengan cara kita lihat di sini. Sini kan kita ke network. Nah, ini 192.168.56. Nah, di sini kalian samakan dengan IP virtual mesinnya, dan di sini kalian bisa mengubah angka berapapun, terserah kalian. Nah, di sini itu ada IP dari DNS. Nanti saya akan membuat IP DNS-nya dengan IP belakangnya 13. Dan ini untuk search itu untuk nama domain. Nah, selanjutnya kita akan simpan dengan cara Ctrl O, Ctrl X. Selanjutnya kita akan apply ya teman-teman, dengan sudo netplan apply. Selanjutnya kita akan tes ping IP dengan cara ketikkan IP A. Apakah sudah ada IP yang kita buat tadi? Dan ternyata ada ya teman-teman. Itu tadinya sudah berhasil. Ini kita tadi membuat dengan IP belakangnya kita ubah menjadi 10 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi di VM2 ya teman-teman. VM2 itu isinya web server. Kita lakukan seperti tadi ya. Dengan cara ketikkan seperti ini, seperti langkah yang pertama tadi itu. Di sini ada sedikit perbedaan ya teman-teman. Tadi yang di load balancer kita setting 10. Ya, di sini kita akan setting di angka 11. Dan nanti di web 2 kita akan setting berbeda lagi ya teman-teman. Di sini tidak boleh sama. Selanjutnya kita apply. Kita akan melakukan tes ping ya teman-teman, apakah sudah berhasil atau belum. Kita ketikkan IPA. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Ini IP yang telah kita buat tadi dengan belakangnya itu IP-nya 11. Selanjutnya kita pergi ke VM3. Di sini langkah-langkahnya sama ya teman-teman. Di sini kita bedakan lagi addressnya. IP belakangnya itu kita buat menjadi 12. Kita buat mudah dengan cara di load balancer kita ubah menjadi 10, di web server 1 kita 11, dan ini web 2 itu kita ubah menjadi 12. Dan yang terakhir nanti saya akan buat angka 13. Selanjutnya kita akan apply. Kita tes ping ya teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman, sudah mengeluarkan angka
12 sesuai yang kita setting. Selanjutnya kita pergi ke VM yang terakhir yaitu DNS. Kita akan konfigurasinya seperti langkah-langkah yang tadi ya teman-teman. Cara ini mirip-mirip lah ya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya teman-teman. Ini di address kita ini IP-nya itu DNS kita buat di angka 13 seperti yang saya tadi bilang di load balancer. Konfigurasi VLAN yang pertama itu kita akan membuat DNS-nya itu menjadi angka 13. Nah, di sini kita buat menjadi 888 supaya bisa akses internet. Kita apply. Tes IP. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Masih di VM yang keempat ya teman-teman. Kita akan konfigurasi DNS-nya. Kita ketikkan seperti ini. Nah, di sini kita akan mengisi di paling bawah ini. Kita isi dengan zone ini ya. Nah, di sini kalian bisa mengubah ini ya teman-teman. Di sini saya membuat namanya itu Yuga Server seperti nama domain tadi, dan ini database-nya Yuga Server. Kita lakukan Ctrl O, Ctrl X. Setelah itu kita masuk ke folder tadi. Nah, di sini kita akan mengisinya dengan ini. Di sini kita server sesuaiin dengan kalian. Nah, di sini ini alamat dari DNS kita ya teman-teman, dan ini alamat IP dari load balancer kita. Kita Ctrl O, Enter, dan kita Ctrl X. Selanjutnya kita akan restart DNS-nya ya teman-teman dengan cara sudo systemctl restart bin. Setelah konfigurasi DNS selesai, kita pergi ke VM1 atau load balancer. Kita akan melakukan setting-setting. Yang pertama, kita akan mengatur config-nya. Nah, di sini kita akan menghapus ini semuanya ya teman-teman. Kita ganti dengan yang di catatan saya itu. Nah, kita ganti dengan ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan restart. Selanjutnya kita akan melakukan edit IP hostnya ya teman-teman.
kita ketik seperti ini, sudo nano etc host ya teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan saja IP dari load balancernya ya. Kita save ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengedit file reshuffle ini ya teman-teman. Dengan cara, nah di sini kalian cukup ubah ini saja di bagian host. Kita hapus bagian ini. Nah, kita sisakan files DNS-nya saja. Setelah itu kita simpan. Ctrl O, Enter, Ctrl E. Lalu kita restart ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ping ke server yang tadi. Kalian boleh ngeping IP, juga boleh ngeping domain yang telah kita buat tadi ya teman-teman. Nah, jika keluar seperti ini 64 bytes itu tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan tes ping di semua VM ya. Kita akan ping ini ya teman-teman. Jika terbalas seperti ini, itu tandanya sudah berhasil. Kita lanjut ke VM selanjutnya ya teman-teman. Kita tes ping di sini juga. Di sini juga jalan. Nah, di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Itu tandanya konfigurasi kita sudah berhasil, sudah terakses internet. Selanjutnya kita akan pergi ke browser Windows. Kita tes apakah berhasil. Kita ini IP-nya menggunakan IP web 1 ya teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil. Ini tadi yang kita buat itu. Dan di sini ada nama name yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan melakukan tes web server yang kedua. Kita ketikkan alamat IP web server yang kedua. Nah, di sini kita akan masuk ke WordPress ya teman-teman. Nah, di sini kalian bebas mau mengisi nama apa. Di sini saya isi seperti ini ya teman. Di sini password terserah kalian. Kita buat yang mudah saja. Di sini nggak harus email yang resmi ya teman-teman. Nah, proses instalasi WordPress kita berhasil ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan menguji load balancernya ya teman-teman. Kita ketikkan nama domain yang telah kita buat tadi.
Cara mengujinya, jika kita refresh, ini kan kita berada di web server 1. Nah, kita refresh, itu akan pindah ke web server 2. Kita refresh lagi, pindah web server 1. Nah, itu saling berkaitan ya teman-teman. Itu tandanya sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan tes failover ya teman-teman. Kita pergi ke VM yang ketiga atau web yang kedua. Kita akan stop Apache-nya. Jika Apache di stop, maka jika kita refresh, seharusnya tidak akan pergi ke web server 2. Nah, di sini tidak akan pergi ke web server 2, itu tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Masih tetap di web server pertama. Kita pergi ke sini lagi ya teman-teman. Kita coba aktifkan lagi. Setelah kita start lagi, ini seharusnya sudah bisa kembali lagi di web server kedua. Nah, di sini itu tandanya sudah berhasil ya teman-teman, karena ini sudah bisa kembali lagi ke web server yang kedua.